Ada. Masuk semuanya? Ya. Nah, yang kemarin Indira yang nggak masuk, hari ini masuk. Sehat ya Indira ya? Ya. Jangan sakit, jangan malas. Jadi nantinya bisa menjadi anak pintar dan lulus karena kalian sudah kelas 6. Anak-anak, hari ini kita bertemu PAI lagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang kedua atau bab yang ketujuh, menerima qada dan qadar Allah ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Maidah ayat 3. Di situ menjelaskan tentang apa ya? Coba masih ingat ya pertemuan kemarin? Makanan yang haram. Coba sebutkan apa saja makanan yang haram. Bangkai, darah, daging babi. Iya, betul sekali. Hewan yang disembelih tidak atas nama Allah ya. Misalnya hewan yang jatuh, atau hewan yang tercekik, atau hewan yang diterkam binatang buas. Nah, itu ya yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah pembahasan pada pertemuan kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ya, sebelum kita mulai ya, karena tadi kalian sudah berdoa di pertemuan yang pagi, sekarang kita seperti pembiasaan pada pembelajaran PAI, kita baca 5 surat dari Al-Kafirun sampai Al-Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud
rukun iman. Kita mempelajarinya yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan pembelajaran iman kepada qada dan qadar, nantinya kalian supaya meyakini adanya qada dan qadar. Apa itu qada, apa itu qadar? Kemudian yang kedua, bisa menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat, menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kalian amati gambar berikut seperti gambar yang dulu tadi sudah ada. Tuh, ada gambar apakah di sana? Yang pertama gambar gunung. Dua, yang bersinar apa namanya? Matahari. Dan yang di bawahnya apa itu? Orang meninggal. Orang meninggal. Terus orang sakit. Kenapa Bu Guru menampilkan gambar-gambar seperti itu? Kira-kira kalian timbul pertanyaan apa tidak? Kok Bu Guru menampilkan orang meninggal ya? Kenapa? Nah, itu sebagai pemantik kalian nantinya ada muncul sebuah permasalahan di sini. Ya, kita mengimani iman kepada qada dan qadar. Nah, ini berikutnya Guru berikan video, kalian amati silahkan ya. Amati dari tayangannya apa itu yang dimaksud dari tayangan video berikut. Kalian nanti bisa mencerna, bisa kalian diskusikan nantinya. Cepat sebelum sebenarnya bisa dari tayangan video tadi ya, tentunya anak-anak bisa mencerna apa sih isi dari tayangan tersebut. Tadi ada dua orang pedagang sama-sama pedagang buah ya, tapi yang satu ada yang menjual buahnya yang busuk terus dijual, kalau yang satu yang busuk dibuang ya, karena tidak mau membohongi pembeli. Nah, yang pertama qada ini. Yang dimaksud qada adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Sebelum adanya alam semesta ini, sebelum kita diciptakan ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menentukan untuk semua makhluknya yang ada di langit maupun di bumi. Nah, sedangkan qadar itu aturan atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Nah, sehingga qadarullah, misalnya ada orang kok mengatakan qadarullah,
berarti itu atas kehendak Allah. Kotor dan kotor itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku untuk manusia, untuk semua makhluknya. Semua yang terjadi pada diri manusia adalah ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini takdir dibedakan menjadi dua. Mungkin sebelum dulu sampaikan ada yang tahu apa saja? Ya, anak-anak sudah pintar semuanya. Ya, takdir mu'alaq itu adalah takdir yang masih bisa dirubah dengan usaha atau ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubrom, takdir yang pasti terjadi dan kita manusia tidak ada yang bisa mengubahnya. Ya, itu takdir mubrom. Seperti yang dijelaskan dalam surat Hadid ayat 22. Tolong sila dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Jadi pada diri itu sendiri melainkan telah ditulis dalam kitab sebelum kami yang tercatat. Sesungguhnya yang demikian itu mudah tercatat. Jadi dalam surat Al-Hadid ayat 22 dijelaskan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan sudah tertulis di Lauh Mahfuz, sudah direncanakan itu semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini seperti ada sebuah gambar contoh dari takdir mubrom, yaitu tentang kematian seseorang. Apakah ada orang yang bisa menahan kematian? Tidak. Ya Allah, saya jangan mati dulu. Saya masih kecil. Saya masih belum menikah. Namanya hidup untuk menikah. Untuk apa? Hidup untuk apa? Untuk beribadah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan jin itu sama tujuannya, yaitu sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kenapa dikatakan takdir mubrom? Karena takdir ini tidak ada yang bisa merubah satupun. Allah sudah menentukan sejak dalam kandungan si A nanti lahir tanggal sekian, ya. Matinya setelah umur sekian, tanggal sekian, harinya apa, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah sebagai fotonya. Nah, yang berikutnya ini contoh apa? Takdir mu'alaq. Nah, ini ada kejadian bencana yaitu banjir. Banjir itu apa penyebabnya? Coba sebutkan. Buang sampah sembarangan. Kemudian pencemaran lingkungan. Terus gimana? Oh iya, gedung terlalu banyak, betul. Gedung menjulang tinggi. Sekarang di perkotaan itu kan makanya tidak ada resapan air ya. Karena apa? Gedung pencakar langit itu berdiri dengan kokohnya sehingga tidak ada resapan air, maka terjadilah banjir. Nah, itu yang dinamakan dengan human error. Apa itu human error? Manusia nengis error. Kenapa tidak mau membuang sampah pada tempatnya? Tempat sampah ada, tapi buang sembarangan, begitu saja, bagaikan layangan. Nah, itu yang bikin banjir. Nah, ini penyebabnya karena apa? Manusia kan? Ya, maka masih bisa dirubah dengan ikhtiar dan usaha kita. Sehingga bagaimana caranya agar tidak terjadi banjir? Ya. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi
longsor. Nah, kalau longsor, kira-kira pencegahannya apa saja? Walaupun itu adalah sebuah takdir. Menanami pohon, betul, atau disebut dengan penghijauan, sehingga bisa mencegah terjadinya banjir. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu akan mengubahnya sendiri. Ya, karena dinamakan takdir mu'allaq itu dengan usaha dan ikhtiar. Selagi kita tidak berikhtiar, ya, tidak bisa berusaha, maka tidak akan tercapai cita-cita kita. Nah, ini seperti yang saya contohkan nih. Ada sebuah gambar pemuda yang kreatif dan inovatif. Dia itu meraih cita-citanya karena apa? Belajar, berdoa, belajar, ikhtiar, berusaha, yang terakhir berdoa, sehingga apa? Dia bisa meraih cita-citanya sesuai dengan keinginannya. Nah, ini di bawahnya ada sebuah gambar tentang kantin kejujuran seperti yang terjadi di sekolah kita, ya. Ya, tepuk tangan untuk sekolah kita semuanya. Guru beri aplaus yang setinggi-tingginya. Terima kasih, kalian itu sudah menjadi sebuah konsumen, ya, yang jujur dan baik, karena apa yang namanya membayar dengan sendirinya, ambil kembalian. Nah, itu yang dimaksud dengan kantin kejujuran. Ini sama, ya. Jadi tadi juga guru ada anak membeli buku, ambil sendiri, kembaliannya sendiri, sehingga bisa berjalan dengan lancar walaupun petugasnya tidak ada. Nah, itu salah satu sebuah takdir juga. Kalau ini sama, ya. Nah, jadi apa saja yang kita cita-citakan, selagi kita berupaya, berusaha, maka insya Allah Allah akan memberi apa? Rezeki. Allah akan mengabulkan. Allahumma amin. Nah, demikian tadi sedikit pemaparan tentang kode dan modal. Ini guru sudah membagi kelompok, ya. Ada kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Zaid, kelompok Utsman, dan kelompok Ali. Caranya ini nanti masing-masing kelompok perwakilan ke depan untuk mempermainkan dari ini, ya. Nanti milih materi yang akan kalian diskusikan. Ya, silakan diawali dari kelompok Abu Bakar. Yuk, mainkan dadunya. Kalian biasa main dadu kan? Bisa, ya, caranya, ya? Yuk, tinggal dilempar aja. Ya, yang tinggi. Ya. Berapa ini? 1. Ya, kelompok Umar, silakan, siapa yang mau maju? Ulangi, 1 sudah. Kelompok Utsman.
Iya. Ya, walaupun tinggal satu tetap mainkan. Oh ya, tinggi sekali. Oke. Iya. Ya, itu materi yang kalian diskusikan. Silakan dari pemaparan tadi, ya kalian diskusikan materi-materi yang sudah kalian pilih dan memainkan dari tadi ya. Saya kasih waktu untuk diskusi 15 menit cukup. Silakan diskusikan materi yang kalian dapatkan. Ya, silakan bertanya. Menurut saya ada materi apa? Notulen sama notulen yang sama. Kan ini ada untuk kelompok nanti yang mempresentasikan. Notulennya siapa yang berangkat? Yang mempresentasikan nanti ketua kelompoknya. Ya, kalau tadi yang masuk tapi ya, kelompoknya ya. Nah, jadi silakan kalian diskusikan. Kemudian nanti dicatat apa yang kalian dapat dari hasil diskusi ini. Notulennya siapa belum? Yang lain oke? Gimana? Dibalik itu nih. Aku pengen itu ditunjuk. Kalian tinggal mempresentasikan hasil diskusinya. Kelihatannya masih udah lelah? Masih semangat kah? Masih. Ayo kita tepuk semangat. Semangat. Walaupun sudah siang, tetap semangat. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok Abu Bakar. Silakan tadi dibawa materinya tentang apa ini ditempelkan. Materi yang mana? Ditempelkan kepada materi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Farisi dari kelompok Abu Bakar. Saya di sini mewakili dari kelompok Abu Bakar untuk membacakan hasil diskusi saya bersama rekan-rekan saya mengenai pengertian kode dan model. Kode secara bahasa berarti keputusan. Secara istilah, kode berarti keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu perkara sejak zaman azali atau sebelum adanya alam ini. Contoh kode yaitu kelahiran, kematian, bumi beserta planet terbentuk dan porosnya, matahari terbit dari arah timur lalu terbit dari arah barat, dan lain sebagainya. Kodar, menurut bahasa, kodar berarti ketentuan atau aturan. Sedangkan menurut istilah, kodar adalah ketentuan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodar disebut juga dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir walak dan takdir mutlak. Takdir walak adalah takdir yang bisa dirubah, sedangkan takdir mutlak tidak bisa dirubah. Contoh takdir walak itu seperti orang yang sakit atau yang berjin bisa diselamatkan, sedangkan takdir mutlak seperti kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dicet-cet biar punya dokumen. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi dari pemaparannya kelompok Abdullah? Udah paham semuanya tentang pengertian kodok? Atau ada yang mau bertanya, menanggapi? Kamu mau bertanya? Silakan. Sudah saja Bu. Oh, lanjut. Kan Yana sudah memberi kesempatan, istilahnya sudah. Lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok Umar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Umar akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materi diskusi kelompok kami adalah tentang kaitannya takdir ikhtiar dan tawakal. Apa kaitannya takdir ikhtiar dan tawakal itu? Takdir manusia seperti cita-cita dan rezeki dengan aturan Allah atau suratul, yaitu dengan melalui ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh, kemudian lanjut dengan berdoa memohon dengan ketulusan kepada Allah dan seterusnya. Sekian terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya. Ayo. Semuanya. Sudah, cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Usman akan menyampaikan hasil diskusi. Akan menyampaikan hasil diskusi dari takdir, tentang dari takdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka menggunakan mereka sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan, ini saja kamu ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok kali yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kodok adalah kunjung untuk mengkaji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia isi mengenai adalah Allah menjawab atas tugas sendiri kepadanya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir yaitu kelompok Said, silakan kelompok sama saksikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Said akan mempresentasikan hasil diskusi tentang perilaku iman pada qada dan qadar. Yang pertama, contoh perilaku iman kepada qada adalah datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, tidak bersikap sombong di lingkungan sekolah atau lingkungan keramaian, berhati-hati jika berada di lingkungan keramaian atau di jalan raya yang ada kendaraan. Yang kedua, contoh perilaku iman kepada qadar yaitu menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, dia disiplin dalam belajar, optimis dan yakin tidak ada yang bisa diraih jika mau berusaha dengan tekun. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk evaluasi sampai manakah kalian itu memahami materi yang Bu Guru jelaskan hari ini, yang kalian pelajari hari ini, maka kalian kerjakan soal individu ini ya. Nama sendiri. Kemudian setelah mempelajari materi kali ini, sudah paham kan kalian semuanya? Paham semuanya? Atau ada yang belum paham? Mungkin mau ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ya? Paham semuanya? Alhamdulillah. Sekarang coba simpulkan, kita menyimpulkan bersama-sama tentang materi hari ini, tentang qada dan qadar, bahwa qada itu ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, sedangkan qadar, takdir, ya dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok yang terakhir, cerminan atau perilaku ya terhadap ketika kita beriman kepada qada dan qadar, kita mempunyai cerminan atau perilaku yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, jika di sekolah berarti datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua,
memanfaatkan waktu untuk belajar. Yang ketiga, menerima berapapun uang saku yang diberikan oleh orang tua. Bisa memanage uang sakunya ya sehingga tidak kekurangan begitu. Kemudian sopan santun terhadap guru dan juga ke teman. Di samping tadi ada soal ini saya kasih PR ya untuk dikerjakan di rumah. Soalnya kalau mau kerja kami nanti dikerjakan sendiri ya. Itu PR. Anak belajar hari ini menyenangkan? Ada yang bosan? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya sehat ya. Untuk pertemuan depan kita masih bab yang sama tapi ada sebuah hafalan ya. Berarti pertemuan depan adalah menghafalkan dalil nanti yang sudah ada soalnya tertera dalam soal tersebut tadi. Ya, paham ya? Untuk pertemuan hari ini sekian dulu. Mohon maaf apabila Bu Guru menyampaikan salah dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dikunjungi oleh pengawas. Setelah saya melihat dari dokumen RPP ya, kemudian alat peraga, beberapa hal yang tadi juga sudah sempat dilaksanakan, secara umum sebenarnya sudah luar biasa. Tapi mungkin kita bisa juga meningkatkan lebih luar biasa kan gitu ya. Sesungguhnya sudah lengkap semua, tadi sudah saya cek di depan. Ini sudah ada ya, mulai RPP, silabusnya 8 komponen. Nah, ini alat peraga saya masih menganggap cukup karena di alat peraga kita masih bisa menghebohkan lagi. Salah satu diantaranya adalah identitas siswa. Identitas itu tidak harus topi, tapi apa deh terserah gitu ya. Balon boleh dikasih nama atau apalah. Intinya kan kita sedang membicarakan supaya pembelajaran di kita itu adalah pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Inovatif itu kan berarti berinovasi ya. Kreatif kan berarti melakukan sesuatu yang mungkin biasanya nggak dilakukan kan seperti itu ya. Ini termasuk kasih ini sudah memilih pendekatannya saintifik ya. Kemudian model pembelajarannya apa Bu? Iya ini bisa namanya problem. Nah, kemudian karena metodenya ada permainan sudah luar biasa. Tapi kalau ini dibuat lebih besar ya, ini dibuat lebih besar, mungkin sebelah sini warna pink, sebelah sini warna itu mungkin akan lebih heboh gitu loh. Sebenarnya sudah untuk alat peraga sudah ya, tapi ini kurang besar gitu loh. Untuk ukuran siswa melihat dari sana, ini pasti kurang besar. Nah, mungkin bisa diperbesar atau mungkin apa, termasuk ini. Mungkin kalau ini satu ini dibuat satu ini bentuknya miring, apa landscape, mungkin akan lebih sama. Ya kan kita alat peraga bukan hanya di PPT ya, tapi kan di bukti visinya, karena anak itu akan melakukan. Ya bahasa gampangnya pakai apa ya, kertas manila atau apa. Sama dengan ini saya ayo sini sudah. Ini sudah bagus sekali sebagai ini medianya ya. Kalau itu masuk kepada alat peraga, ini ke medianya karena kan hasil tujuan. Nah ini sudah bagus. Hanya saja mungkin kalau ini lebih besar. Satu kertas manila panjang ya. Mungkin ditempel mana. Sebenarnya sama, tapi mungkin di kreativitasnya supaya lebih heboh lah ya. Kemudian
Ini ya, sini dulu ambilkan yang itu kelompok. Nah, di sini sudah disebutkan kelompok Usman, kelompok yang lain. Bisa, tapi kalau ini misalnya dibuat dengan berinovasi, berkreasi dengan sebuah apalah, apa dus lah atau mungkin apa atau mungkin bisa barang bekas ya, yang lebih heboh itu lebih artinya bisa dan akan lebih meramaikan kembali sebenarnya. Jadi pada dasarnya RPP yang dipilih, kemudian model, metode, semuanya sudah tercukupi. Tapi jika ini mungkin dilaksanakan dengan lebih caranya yang lebih heboh lah mas, lebih heboh, mungkin juga apa ya, kita akan lebih berkesan. Intinya seperti itu. Kan dulu. Monggo saya minta apa namanya ya, feedbacknya dari panjenengan setelah jenengan praktek. Saya administrasi mengamati, saya menyampaikan evaluasi lah ya untuk kemajuan kita. Sekarang feedback sendiri dari panjenengan yang sudah melaksanakan. Monggo. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbaknya untuk melaksanakan pembelajaran saya hari ini. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar. Mohon maaf apabila mungkin metode dan kajiannya masih kurang bisa. Insya Allah Metodenya udah cocok kok. ya, maksudnya tampilannya kurang bisa. Iya, kurang heboh. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih memperbaiki lagi biar lebih heboh lagi. Iya. Itu buat catatan kami Iya. agar bagaimana supaya anak itu lebih semangat lagi. Iya. Ya, mohon maaf. Kekurangan saya. Terima kasih semuanya penilaiannya, evaluasinya, masukan dan bimbingannya. Ini dibuat lebih besar ya. Merah putih kayaknya lebih anak-anak apa ya kan seperti itu ya. Ya ampun ya pahamlah seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti saya sudah melaksanakan tupoksi saya, jadi sudah melaksanakan tupoksi jaringan. Mari bersama-sama kita tingkatkan saja sesuatu yang mungkin masih bisa secara kolom ini diperbesarkan, kita bisa seperti itu ya. Jadilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.